Halo teman-teman. Hai. Di video ini gua akan buat potongan model apa, bro? Terserah. Wih. Oke. Jadi kalian tetap di video ini. Oke teman-teman, jadi untuk step pertama di model wave ini, gua akan basahin rambutnya mas model gue ini. Lalu gua akan buat yang namanya section. Kalian lihat aja ya. Oke, jadi bukan berarti teknik yang gua tunjukkan ini adalah teknik yang terbaik, tapi inilah yang biasa gue lakukan kalau gue nyukur model gue. Check it out. Halo bang, kayaknya nunggu. Jadi di tahap pertama ini gue akan buat yang namanya sketch atau sketsa teman-teman. Dengan gue membuat sketch, gue akan mempermudah langkah-langkah berikutnya. Jadi di awal tadi gue udah membagi rambut bagian atas dan bagian bawah. Berikutnya gue akan refer overcomb mengikuti bentuk kepala si model tadi. Artinya ini hanya membuat sketch ya teman-teman. Dan nanti gue akan lebih membuat lebih pendek lagi. Ini for overcomb di bagian samping dan belakang dan mengikuti section yang udah kita buat di pertama tadi. Oke, buat informasi kalian bahwa karakter rambut model gue ini sepertinya bandel, kayak anak-anak muda zaman sekarang. Orangnya juga bandel. Jadi kalau anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua itu bandel dan susah diatur, ya seperti rambut model gue ini. Oh, itu sapu ya? Tolong yang di kolong-kolong itu disapu ya mas. Jadi lakukan hal yang sama di sisi yang lain atau di sisi sebelah kiri. Kali ini gua membuat yang namanya baseline dengan mengikuti baseline yang sudah kita buat di awal tadi. Fungsinya adalah supaya kita tahu bentuk dasar model rambut yang akan kita buat. Oke teman-teman, ternyata kepala rambutnya ini ada tatonya. Jadi rencana kali ini gua akan buat fade di bagian samping dan belakang supaya gua dapat lebih mengeksplor tatonya yang ada di bagian kepalanya. Jadi kalian simak aja video ini, jangan di skip-skip. Oke. Jadi di langkah berikutnya
baseline tadi, yang gue sebut baseline tadi adalah bagian samping dan belakang. Tapi ini belum selesai teman-teman, ini hanya garis dasar. Garis dasar supaya gue akan motong bagian atasnya, supaya gue tahu patokannya sepanjang apa. Jadi bagian samping dan belakangnya ini nanti akan gue bikin frame, artinya bagian samping dan belakang ini belum selesai. Nah, jadi di tahap berikutnya gue akan memotong bagian atasnya dengan section apa yang disebutnya ya? Mungkin ada yang sebut diamond section. Seperti itu. Jadi kita bikin parting dari pojok depan ke pojok belakang. Kamera mungkin boleh fokus dari sini. Jadi gua potongnya mengikuti baseline yang gua buat tadi, atau garis dasar yang udah gua buat di awal tadi, sebagai patokan sepanjang apa sih bagian rambut bagian atas itu. Oke, setelah dapat panjangnya, gua akan bikin graduation atau tingkatan atau layer supaya dapat terlihat tekstur rambutnya nanti. Tapi lo nyaman lo. Oke, jadi rambut bagian depannya akan gua potong, semakin ke depan dia semakin panjang. Begitupun nanti rambut di bagian tengahnya semakin depan semakin panjang. Kalau mau sounding itu, ini kan batas teknik aja kan. Oh ini aja berarti. Oh ya. Itu kedengeran loh, ya. Udah kerekam tadi loh. Oke teman-teman, jadi sketsa yang gue buat tadi sudah jadi. Tahap berikutnya adalah gue tinggal blow dry rambutnya model gue nanti. Jadi bagaimana caranya, lo lihatin aja.
Jadi untuk blow dry ini gua agak keringkan dulu sebelum gua gunakan sisir roll brush. Oke, jadi kali ini gue akan blow dry rambut model gue ini. Gimana caranya? Kalian simak aja. Ya, oke teman-teman. Jadi ceritanya kamera gue lagi nyukur. Itu tuh kameramen gue yang pakai baju kuning. Jadi sekarang nggak ada yang pegangin kamera. Jadi kameranya gua taruh dulu ya teman-teman ya. Di proses ini gue lagi blow dry. Jadi gue lagi keringin rambutnya sambil gue bentuk supaya gue tahu nih karakter asli si rambut yang mau gue bikin quiff hairstyle kali ini nih. Jadi gue keringin semua ke arah belakang. Jadi arah angin ya gue tarik ke arah belakang. Tampaknya jadi ini nggak pakai produk sama sekali, jadi gue basahin aja tadi, langsung gue keringin dan gue lanjut ke tahap berikutnya. Gue akan bikin fade di bagian samping dan belakangnya. Bagaimana caranya? Kalian simak aja. Nah, jadi gitu teman-teman. Langkah berikutnya adalah gue akan buat fade di bagian samping dan belakang. Nah, fade-nya kali ini adalah razor fade ya teman-teman. Karena gue ngeliat di kepala belakang itu ada terlihat tato, jadi akan gue buat lebih terlihat dan lebih tampak tato yang ada di belakang kepala model gue kali ini. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, jadi prosesnya sudah sampai, tinggal gua shaving bagian bawahnya. Nah, untuk bagian atas tadi karena ada kendala kameramen gua lagi nyukur, jadi kalian nggak bisa nonton. Jadi untuk step-stepnya kalian bisa lihat video gua yang quick hairstyle tutorial di sebelumnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi step berikutnya adalah gue akan shaving bagian bawahnya. Kayak gimana? Kita ikutin. Oke teman-teman, sebelum gue shaving bagian bawahnya, gue akan basahin pakai air. Caranya adalah tinggal gue semprot-semprot aja ke bagian yang akan gue shave atau gue roll. Mas, malam. Oke, jadi tipsnya adalah lo harus hati-hati dalam menggunakan mesin lo, alat lo. Jadi harus hati-hati mengikuti kontur kepala atau leher teman-teman.
Nah, jadi sudah selesai prosesnya. Lanjut ke proses finishing, yaitu proses styling. Oke, jadi buat teman-teman yang masih stay di video ini, gue ucapin sangat banyak terima kasih kepada kalian. Kalian memang tampan-tampan dan ganteng-ganteng. Mungkin ada sebagian yang cantik-cantik ya. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang masih stay di video ini. Oke, di tahap terakhir ini gue akan styling. Ya tentunya stylingnya with hairstylist ya teman-teman ya. Oke ya, dan prosesnya seperti itu. Dan gue ingatkan kembali kepada kalian, terutama yang baru gabung di channel gue, jangan lupa untuk ketik tombol like dan subscribe guna untuk mendukung channel gue ini. Karena semakin berkembangnya channel ini, gue akan semakin banyak berbagi kepada kalian apapun tentang hal cukur-mencukur yang gue ketahui. Jadi, gue Dedi pakai I bukan pakai I. Terima kasih banyak dan selamat menonton di akhir video ini. Sampai bertemu di video-video gue selanjutnya. Dan sekali lagi, gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Selamat menonton.